Mari Pak Kiai kita lanjutkan lagi. Wah, ada beberapa yang sudah kami wawancara, orang-orang dekat di sekitar Bapak. Kita lihat dulu deh tayangan berikut. Pak Mustafa itu disiplin, pekerja keras, rajin belajar Mas, cerdas. Yang waktu sekolah kan dia paling kecil, tapi otaknya paling besar, paling pintar gitulah kata teman-temannya dulu. Itu pada waktu ke gunung saya, ke daerah Lawang, pulang naik dokar itu. Naik dokar, di kendaraan itu dokar ada orang tua bilang sama ibunya, ini anak ini harus dijaga hati-hati. Ini anak ini tidak anak biasa. Tidak anak biasa. Kenapa? Ini jadi orang. Maksudnya jadi orang besar. Kata orang itu tapi nggak kenal. Jualan kecil-kecilan Mas, itu apa? Jualan sabun sama alat-alat tulis juga bedak. Jualannya waktu itu ke pabrik yang apa? Pabrik kopi sama coklat. Kan tiap tengah bulan apa sebulan sekali kan orang-orang gajian, jadi pada beli di situ. Terus kadang-kadang ada wayangnya, ada hiburannya, kadang Pak Mustafa jualannya juga di situ. Kalau Pak Ali pulang itu sukanya itu pengen dimasakin apa itu, Pak? Biasanya seringnya pesan pete, kalau ada jengkol-jengkol, terus itu sayur nangka muda dikasih pete sama daun melinjuk, tapi sayur bening. Itu kesukaannya Pak Ali ya, Pak? Oh, seneng banget itu. Ini macam-macam nih Pak. Itu siapa saja tadi itu Pak? Itu yang perempuan tuh adik saya terakhir itu. Berarti berapa di bawah Bapak itu Pak? 2 orang. Oke. Satu ada di Cirebon, satu ada yang di Batang. Itu yang nungguin rumah saya sekarang ya dia itu. Iya. Jadi kalau saya pulang ya mulangi dia sekarang itu. Karena orang tua sudah hafal semuanya. Ya. Mengenai jualan sabun Pak, itu gimana Pak? Ya itu waktu saya masih di SMP itu ya mungkin sambilan aja gitu kan. Jadi di kampung saya itu kan sering banyak pertunjukan wayang kulit dan sebagainya itu ada anak kecil itu pada jual ya saya ikut jualan seperti itu. Yang modalin masih ingat Pak siapa? Waktu itu masih orang tua saya dulu itu. Uangnya Bapak pakai untuk apa? Ya. Hasil dari jualan itu? Ya untuk jajan aja lah gitu ya. Jadi saya waktu di SMP nggak pernah dikasih uang untuk jajan oleh bapak saya. Jadi uang itu dari hasil jualan saya aja gitu ya. Itu jualannya diampar gitu atau dipikul Pak? Nah kalau ada pertunjukan ya dipikul. Saya punya tukang pikul gitu waktu itu. Bukan Bapak yang langsung Enggak. pikul? Tapi kalau tidak ada pertunjukan itu ya taruh di rumah aja orang datang sendiri. Gitu Oh ya. gitu. Gitu ya. Oke, jadi satu lagi ini Pak, ada yang tadi mengatakan bahwa anak ini harus dijagain. Karena kalau sudah besar dia jadi akan orang besar gitu Pak. Mungkin melihat dari itu kalau dalam ilmu tauhid namanya adalah firasat khalqiyah gitu ya. Jadi firasat khalqiyah itu tanda-tanda dari fisiknya udah kelihatan. Biasanya dokter, dukun bayi itu tahu anak ini itu ya punya watak apa itu udah ketahuan itu kan. Nah itu di dokar itu seperti itu. Nah itu baru diceritakan beberapa saat sebelum ibu saya meninggal. Dan waktu itu Bapak sudah di mana? Saya udah menjadi imam besar. Udah mendirikan pesantren juga itu. Itu ya. Makanya kadang harus ke Istiqlal itu tengah malam, Mbak. Oh ya? Iya. Berangkat jam 12 malam gitu harus ke Istiqlal karena kan